sekali Yesus, selamanya Yesus. Tuhan, terima kasih kami masih diberi kesempatan untuk masuk pada hari yang kedua di bulan Februari 2025 ya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Jamin kami Tuhan, mampukan kami, sanggupkan kami ya Tuhan, untuk kami selalu menyukakan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan sekali Yesus, selamanya tetap Yesus yang ada dalam hidup kami. Itu yang kami sembah, kami puji, kami muliakan, kami tinggikan dan masyurkan nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan Yesus Kristus namanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Minta roh hikmat, wahyu, pengertian turun atas hidup kami Tuhan, agar Roh Kudus yang akan menjelaskan lebih lanjut apa yang Tuhan Roh Kudus inginkan dalam hidup kami masing-masing. Dengan kuasa-Mu Tuhan, kami kebaskan kuasa-kuasa bukan dari Tuhan yang masih ada di ruangan ini, di tempat ini dan hati kami Tuhan. Hanya kuasa Roh Tuhan, api Tuhan yang kami izinkan menguasai ruangan ini, tempat ini Tuhan, dan loh hati kami masing-masing ya Tuhan, agar hidup kami Tuhan selalu ada di dalam kendali dan proteksi-Mu Tuhan. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, gembala sidang dan ibu dan semua pengurus gereja di tempat ini Tuhan memberkati, dan masyarakat di tempat ini Tuhan memberkati Tuhan, sehingga gereja ini menjadi gereja yang berdampak bagi masyarakat di tempat ini, dan menjadi gereja yang bergerak di tempat ini dan di tempat-tempat yang Tuhan sudah siapkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pakai hamba-Mu Tuhan, mulut di hamba-Mu dan hati Tuhan, semuanya dari Engkau Tuhan. Engkau yang akan berbicara, pakai hamba-Mu yang 1% menyampaikan apa menjadi kebenaran firman-Mu, sharing firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, siapapun yang siap terima firman Tuhan, kita semua katakan amin. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Selamat Natal dan Tahun Baru Ibu dan Bapak sekalian. Sambil musik. Kami bersyukur dan terima kasih kami diberi kesempatan untuk kami ada di tempat ini untuk membagikan sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kami belum kenal Pak Lukas itu siapa dan Bu Lukas itu siapa. Kami belum kenal Ibu dan Bapak sekalian. Ya, kami diperkenalkan dengan teman seiman pelayanan kami Mas Felix dan Mbak Fenty. Yaitu memang beliau itu selalu mengikuti kami kalau kami ada kegiatan baik ibadah maupun kegiatan bakti sosial Ibu dan Bapak sekalian. Kami kemarin barusan melayani di Desa Candiroto, Temanggung. Kami mengadakan bakti sosial Pasar Murah. Karena sepanjang tahun 2025 ini kami yayasan kami itu diberi mandat oleh Tuhan untuk melaksanakan kegiatan bakti sosial dari desa ke desa. Dan Januari kami sudah di Candiroto Temanggung, kemudian nanti bulan Februari kami akan ke Desa Purbo Pekalongan, agak pelosok lagi. Di Temanggung sudah pelosok, ini masih pelosok lagi. Kemudian bulan Maret kami akan ke Magelang, ke Desa Grincing, Kecamatan Dukun, dekat dengan Gunung Merapi. Kami memang bergerak di desa-desa dan gunung-gunung Bapak Ibu sekalian. Ada juga yayasan kami juga dimandati oleh Tuhan untuk bergerak ke bangsa-bangsa. Rencana akan ke Amerika dan ke Afrika. Pimpinan kami ke desa-desa dan ke kota-kota Ibu dan Bapak sekalian. Kemudian kami juga melayani di lapas, di penjara. Kami melayani di lapas Kedung Panis Semarang dan di lapas Bulu. Kebetulan di situ ada satu orang yang akan menjalani hukuman mati. Dan 3 orang menjalani hukuman seumur hidup. Saya dulu nggak ngerti hukuman seumur hidup itu, saya pikir dia dihukum pada waktu dia masuk ke penjara itu kalau umurnya 30 ya 30 tahun. Ternyata enggak, saudara sekalian. Hukuman seumur hidup itu ya saat matinya di lapas. Saudara bisa bayangkan, saat mati ini sampai mereka menutup mata ya di lapas. Di lapas Bulu juga ada satu yang dihukum mati, yang akan menjalani eksekusi hukuman mati. Semua semua upaya hukum sudah dilakukan, mulai dari pengadilan tingkat 1, tingkat 2, kemudian kasasi sampai PK itu sudah dilakukan dan tidak tembus, saudara sekalian. Salah satu yang masih belum tembus yang sedang dilakukan adalah gerasi.
Kalau gerasi ini adalah upaya politik karena presiden yang akan menetapkan. Tapi kalau mulai dari pengadilan 1 sampai PK itu adalah upaya hukum. Semuanya sudah mentok, tinggal gerasi dari presiden. Begitu Pak Presiden ngetok, eksekusi sudah selesai, nyawanya selesai sudah sekalian. Ya, kami melayani di Lapas Dung Manis Semarang sejak 2016. Itu kami masih gabung dengan Holy ya, 2016. Kemudian setelah itu kami gabung dengan HTI sampai sekarang kami bergerak dengan putranya Pak Petrus Agung, si Sasa, Adasa. Itu kami di Lapas Kedung Manis Semarang dan di Lapas Bulu. Di Lapas Kedung Manis Semarang ada 1.700, tapi kami melayani yang Nasrani, ada sekitar Nasrani Katolik ada sekitar 120. Tiap hari Rebu, 1 minggu sekali kami ke sana karena ada MOU dengan pihak lapas. Dan juga kami juga melayani di tempat-tempat yang kami kadang diundang untuk memberikan ceramah dan memberikan pencerahan terkait dengan pelayanan kami di desa dan ataupun di kota. Ibu dan Bapak sekalian, saya sendiri sih saya punya kegiatan yaitu saya ngajar. Saya ini bekerja di Untak Semarang. Ya, kalau Ibu dan Bapak sekalian tahu Untak Semarang, saya ngajar di situ Ibu dan Bapak sekalian. Saya ngajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Untak Semarang. Saya ngajar tentang ilmu pemerintahan dan birokrasi. Jadi saya juga sedikit sampaikan pada Ibu dan Bapak sekalian, kalau ada putra putri Ibu dan Bapak sekalian sebelum sharing firman Tuhan, kalau ada yang pengen kuliah nggak bayar, nanti bisa hubungi kami. Ya, kebetulan kami ini ditunjuk jadi ketua tim promosi FISIP Untak. Ya, FISIP Untak. Kalau ada yang nanti bulan Mei akan dibuka kesempatan seperti itu ya, di bulan Mei. Jadi kalau ada yang berkeinginan untuk ingin kuliah putra putrinya atau saudaranya, silakan nanti bisa hubungi kami. Ibu dan Bapak sekalian, kita akan lihat di dalam Lukas. Bagi yang bawa firman Tuhan, kitab suci maupun mungkin pakai HP, Lukas pasal 5 ayat pertama sampai yang ke-11. Lukas pasal 5 ayat pertama sampai yang ke-11. Kami percaya Ibu dan Bapak sekalian pernah mendengar nats firman Tuhan ini, atau mungkin pernah mendengar khotbah tentang nats firman Tuhan ini. Judulnya adalah penjala ikan menjadi penjala manusia. Saya bacakan di dalam nama Tuhan Yesus. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau Tuhan menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai hari ini, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, jam yang penting ini Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang akan mengacarakan, Engkau yang akan berbicara, Engkau yang akan menyampaikan kabar baik sukacita-Mu kepada kami masing-masing Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang ada di dalam kehendak-Mu,
ada di dalam anugerah-Mu Tuhan, ada di dalam lingkaran-Mu. Seperti lagu yang kami nyanyikan tadi Tuhan, Engkau ada di kiri kanan kami, di sekeliling kami Tuhan, Engkau ada di dalam hidup kami Tuhan. Olehnya Tuhan, kuasai hidup kami, roh jiwa tubuh kami kuasai dan kuasa-Mu Tuhan, agar dalam pemberitaan firman-Mu ini Tuhan, kami fokus kepada Engkau, dan kami pulang berbeda saat kami datang di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu dan Bapak sekalian, cerita ini bercerita tentang nelayan. Saya itu punya saudara, itu seorang nelayan. Tapi orangnya sudah meninggal, sudah cukup lama meninggal. Nelayan itu identik dengan kemiskinan. Terutama nelayan yang hanya memiliki kapal yang tradisional. Kapal yang mungkin hanya dengan motor tempel dan jaring atau jala yang sederhana. Apalagi kalau kondisi seperti sekarang ini, lautnya gede banget gelombangnya, mereka nggak berani melaut. Dan kalau mereka tidak berani melaut, sudah barang tentu mereka tidak punya yang namanya dana atau uang untuk menghidupi kehidupannya, saudara sekalian. Tidak punya. Dan kalau tidak punya, sudah barang tentu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, mereka pasti yang namanya pinjam sana, pinjam sini, utang sana, utang sini. Baru nanti kalau sudah dia bisa melaut lagi, maka penghasilannya itu akan dipakai untuk nyawa utang, untuk membayar utang, saudara sekalian. Itu kehidupan nelayan, profil nelayan yang kalau kita tahu, kalau Bapak Ibu sekalian pengen tahu, coba Bapak Ibu sekalian pergi ke Tambak Lorok. Di sana ada TPI, masuk ke dalam lagi, di sana ada banyak rumah-rumah nelayan dari yang bagus sampai yang paling jelek, di sana ada. Dan saudara saya ada di situ, saudara sekalian, ada di situ, sudah meninggal. Ya, itu adalah profil nelayan. Dan nelayan ini adalah orang yang mempunyai keahlian, kecakapan, kemampuan, kompetensi, keahlian untuk menangkap ikan. Dan kita tahu yang namanya Simon, pekerjaan sehari-hari, pekerjaan yang dilakukannya, pekerjaan yang digelutinya adalah menangkap ikan. Bukan yang lain. Tidak diceritakan apakah Simon itu nyambi bibir atau nyambi punya laundry, tidak tahu, tidak ada di sini. Yang diceritakan adalah Simon pekerjaannya adalah seorang nelayan. Dan Simon sudah pasti dia punya keahlian, kemampuan, kehebatan menangkap ikan. Dia tahu tempat-tempat ikan yang mana yang paling banyak ikannya. Dia tahu tempat-tempat mana yang ikannya itu kalau dijaring dapat mahal harganya. Kita tahu kalau namanya ikan yang mana Pak ya, rapu ya, betul Bu. Ikan apa lagi yang mahal harganya? Gurami, tuna, ya, belana dan sebagainya, mahal-mahal itu. Nah ini Simon Petrus tahu tempat-tempat mana yang ada ikan yang mahal dan tempat-tempat mana, lokasi mana yang ikannya gede-gede. Ini pekerjaannya Simon yang bertahun-tahun dia geluti. Dia sudah cukup lama dia menjalaninya, saudara sekalian. Saya jadi guru itu sudah 31 tahun. Saya ini guru pegawai negeri. Saya jadi pegawai negeri 40 tahun bulan Februari ini, saudara sekalian. 40 tahun. Saya menikah 31 tahun dengan istri saya. Saya ada di tengah sama dengan saya ada. Saya punya anak dua, nomor 1. Saya bersyukur yang anugerahnya anak saya mulai tahun ini akan ditempatkan di Nusa Cendana Kupang, PTN di sana, ngajar di sana. Dan saya bersyukur ikuti jejak Bapak ini. Itu karena anugerah Tuhan. Saudara sekalian. Balik lagi ke Simon tadi. Simon adalah orang yang hebat dalam menjala ikan, dalam mencari ikan. Dia tahu tempat-tempat di mana banyak ikan, di mana tempat-tempat ikannya itu banyak. Dia tahu, oh daerah sini kecil-kecil ikannya. Di sini sangat paradoks, sangat berlawanan, saudara sekalian, sangat bertentangan. Tuhan tuh memerintahkan, terutama di ayat yang ke-4. Saya bacakan ya, ayat ke-4 ya dari Lukas 5. Setelah selesai berbicara, Tuhan berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan.
dua perintah Tuhan kepada Simon. Yang pertama, Simon diminta untuk bertolak ke dalam. Saudara sekalian, ini perintah ini bagi Simon ini aneh. Perintah ini bagi Simon adalah seperti menggurui. Perintah ini bagi Simon adalah perintah yang ngecek, melecehkan Simon. Loh, Simon itu kan berpengalaman untuk menangkap ikan. Simon itu punya kemampuan, kompetensi. Oh, daerah sini ikannya kecil, dari sana ikannya gede, dari sini ikannya yang mahal, dari sana ikannya jelek dan murah. Yang murah kecil gak akan mungkin ditangkap. Ini keahlian Simon, saudara sekalian. Keahlian Simon. Tetapi Tuhan merintahkan kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam. Apakah selama ini Simon tidak pernah bertolak di tempat yang dalam? Tidak. Saya yakin Simon juga sudah melakukan ini, saudara sekalian. Yang namanya nelayan tidak mungkin dia akan mengambil ikan di pinggir-pinggir, betul? Gak mungkin nelayan yang super berpengalaman, super hebat seperti Simon mengambil ikan-ikan yang mahal di pinggir-pinggir. Di pinggir-pinggir itu adanya ada keong-keong yang gak ada apa-apanya itu. Simon itu begitu diperintahkan oleh Tuhan, dia langsung merespon. Ayat yang kelima, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Terus sekalian, dia sepanjang malam sudah menggeluti apa yang selama ini dia lakukan, tidak dapat apa-apa. Tetapi Tuhan memerintahkan kepada Simon, bertolaklah ke lebih dalam lagi. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Ini perintah yang pertama, saudara sekalian. Respon Simon, dia langsung membantah Tuhan. Tuhan, aku ini kurang apa sih? Aku ini kurang apa? Jadi nelayan sudah bertahun-tahun. Tempat-tempat yang mana saya ngerti, saya tahu. Saudara sekalian, Tuhan memerintahkan kepada Simon mungkin untuk bertolak di tempat yang sama di mana Simon gak dapat ikan, tapi Tuhan juga perintahkan di tempat yang sama. Aneh kan, saudara sekalian? Tetapi apa hasilnya? Luar biasa. Kalau Simon itu nurut patuh oleh Tuhan. Saudara sekalian, sama dengan saya dan saudara sekalian. Saat kita bekerja, saat kita melakukan pelayanan, saat kita melayani keluarga, saudara sekalian, sekarang ini banyak rumah tangga yang goyang oleh kuasa kegelapan. Pelayanannya berhasil, tapi rumah tangganya gagal. Banyak terjadi, saudara sekalian. Banyak terjadi. Wah, bapaknya pelayannya hebat banget, ibunya juga hebat banget. Di rumah ribut saja, anaknya nggak betah, anaknya lari. Banyak cerita seperti itu, saudara sekalian. Banyak cerita seperti itu. Dan Simon, respon pertama dia membantah. Tetapi akhirnya di ayat yang kelima bagian terakhir, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga, saudara sekalian. Simon akhirnya dipaksa oleh Tuhan untuk melakukan ke tempat yang mungkin Simon pernah mengadakan, pernah menjaring ikan di situ. Tapi ingat, saudara sekalian, kalau saudara melayani, bekerja ataupun melakukan suatu aktivitas dengan memakai otak saudara, pemikiran saudara, kemampuan saudara, kehebatan saudara, profesionalisme saudara, kecakapan saudara, itu hasilnya akan berbeda kalau kita melakukannya dengan kuasanya Tuhan, dengan otoritasnya Tuhan. Amin. Berbeda. Amin. Berbeda, saudara sekalian. Ini dibuktikan oleh Tuhan, dan Simon telah membuktikannya. Saat dia melakukan di tempat yang sama, dia tidak dapat apa-apa. Sepanjang malam gak dapat apa-apa, saudara sekalian. Tetapi begitu Tuhan perintahkan, Simon, kau ke tempat yang dalam. Mungkin Simon melakukan yang sama di tempat yang sama, di lokasi yang sama, saudara sekalian. Tetapi hasilnya luar biasa, saudara sekalian. Banyak ikan akhirnya ditangkap, perahunya hampir tenggelam, saudara sekalian. Ini perbedaannya, saudara sekalian. Kita kadang-kadang, saya juga sering
Begitu saya melakukan pekerjaan, pakai otak saya ini guru saudara sekalian. Dengan otak saya, begitu ada tugas, tak pikir dulu saudara sekalian. Tak rancang dulu saudara sekalian. Pakai otak saya, pakai pikiran saya. Bukan Tuhan yang saya kedepankan, bukan Tuhan yang saya utamakan, bukan dengan otoritasnya Tuhan, tapi dengan otak saya saudara sekalian. Dan hasilnya bisa tapi nggak maksimal. Nah, saya punya istri, buktinya dia. Begitu saya melakukan satu kegiatan tanpa saya melibatkan Tuhan, dia selalu mengingatkan saya, Mas, silahkan dulu dengan Tuhan. Sudah sekalian. Beda hasilnya. Karena sudah sekalian, kalau kita mau menghisapkan kemampuan kita, kecakapan kita, pengalaman kita, dihisapkan pada kuasanya Tuhan, maka Tuhan yang akan memproteksi, Tuhan yang akan melindungi, Tuhan yang akan cover. Sehingga Ulangan 14 ayat 14 itu akan terjadi. Apa itu Ulangan 14 ayat 14? Yang ada yang dapat, sudah dapat Ulangan 14 ayat 14? Ya, bisa dibacakan Bu Sugi. Ulangan 14 ayat 14 dengan suara nyaring ya. Ulangan 14 ayat 14. Ya. Ulangan. Oh, bentar. Keliru, ayatnya keliru bentar ya. Oh maaf, keluaran ya, keluaran. Keluaran 14 ayat 14 Bu. Saya salah. Keluaran 14 ayat 14. Ya. Amin. Yang berperang siapa? Tuhan. 99% itu hanya Tuhan. Kita hanya diam saja. Kita hanya 1% jatah kita. Bagian kita 1%. Tapi bagian kita 1% bukan berarti kita diam gentar. 1% itu yang kita pakai dengan apa? Berdoa, menyembah Tuhan, membaca firman, mendengar firman Tuhan, dan mungkin kalau Tuhan kehendaki, Tuhan ingin berpuasa. 1% itu bagian kita. Tapi yang 99% itu bagiannya Tuhan. Maka Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 14 ayat 14, Tuhan yang akan berperang. Oleh itu saudara sekalian, kalau kita mau menghisapkan diri ke dalam kuasanya Tuhan, Tuhan pasti akan mengcover dan Tuhan yang akan bergerak. Kalau Tuhan bergerak 99%, siapa yang bisa melayan Tuhan? Siapa yang bisa mengalahkan Tuhan? Tidak ada. Amin. Tapi kalau saudara bergerak dengan kemampuan saudara, pikiran saudara, hati saudara, maka saudara akan berhadapan dengan kuasa-kuasa yang mungkin tidak bisa saudara kalahkan. Tapi kalau saudara hisapkan diri saudara, kemampuan saudara, biar Tuhan yang memproteksi dan Tuhan yang berperang untuk kami, gak ada yang bisa mengalahkan Tuhan. Amen. Gak ada. Simon itu sudah membuktikan. Begitu dia setuju dengan Tuhan, sepakat dengan Tuhan, iya Tuhan, aku mau melakukan. Dapat ikan banyak loh. Padahal dulunya pada panjang malam dia nggak dapat apa-apa, dan di tempat yang sama ikannya juga muncul. Itu loh Tuhan, saudara sekalian. Cara Tuhan bekerja seperti itu, saudara sekalian. Bisa terjadi saat saudara bekerja ingin mendapatkan berkat, nggak dapat apa-apa, tapi kalau saudara serahkan kepada Tuhan di tempat yang sama, di lokasi yang sama, tiba-tiba muncul berkat. Karena sudah menyerahkan kesanggupan saudara, biar Tuhan yang mengacarakan. Ini perintah yang pertama, saudara sekalian. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Jadi bertolak ke tempat yang dalam itu bukan berarti, saudara sekalian, dalam banget, enggak. Artinya semua aspek yang saudara miliki, semua kemampuan, kesanggupan, pengalaman, kompetensi, itu harus Anda hadapkan, harus Anda hisapkan ke dalam kuasanya Tuhan. Itu tempat yang dalam.
Terus sekalian. Tapi kalau saudara merasa aku bisa kok, tanpa Tuhan aku bisa kok, karena aku ini dosen, aku ini orang hebat, ya berarti saudara berperang, bukan Tuhan. Berisiko besar. Tapi kalau Tuhan yang berperang ke saudara, oh luar biasa, Tuhan pasti akan bereskan. Perintah yang kedua adalah tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Saudara sekalian, yang kedua ini akan terkait dengan yang namanya kairos atau waktunya Tuhan. Kairos, waktunya Tuhan. Saudara sekalian, kadang waktunya Tuhan dengan waktu kita itu berbeda, saudara sekalian. Waktu Tuhan dan waktu kita berbeda. Ada waktunya, saudara sekalian. Ada waktu. Pada saat saudara itu, ya misalnya tadi kemarin ya saya di WA oleh Pak Lukas, Pak bisa melayani tempat ini enggak? Saya berapi-api, tak tangkap. Waduh sebenarnya Pak ya, karena tanggal-tanggal ini dan besok itu saya uji skripsi. Kemudian saya berdoa, bersyukur uji skripsinya tanggal 9 besok minggu berikutnya, dan saya bisa ke tempat ini. Kalau saya ngomong sama Pak Lukas, Pak, saya nggak bisa Pak uji skripsi. Ternyata diundur. Wah, saya sudah kehilangan kairos itu. Saya sudah kehilangan waktunya buat saudara sekalian. Saya nggak bisa ketemu dengan saudara sekalian. Saya mudah nggak ngomong sama Pak Lukas, saya nggak bisa. Ternyata tanggal 9 saya uji, tanggal 2 kosong. Nah sudah. Saya bersyukur itu waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Jadi kalau saudara diperintahkan oleh gembala saudara, oleh Tuhan lewat gembala saudara, sudah tangkap, ya. Saya itu kalau diperintah oleh gembala kami, saya mengatakan, ya, oke. Terjadi tadi malam saudara sekalian. Saya itu tadi malam sampai di rumah jam 12. Saya habis dari Jogja. Saya diperintahkan oleh pimpinan untuk mengisi Zoom meeting, yaitu pengembalaan, itu tanggal 28 Desember. Dia bilang, Pak Suki nanti isi Zoom SRK tanggal 1 Februari ya. Saya katakan, ya Bu, siap. Saya selalu mengatakan siap. Kecuali kalau sudah ada jadwal dulu, saya mengatakan tidak bisa. Ya, saya siap. Saya tunggu-tunggu kok ada konfirmasi lagi. Saya jadi atau enggak untuk isi Zoom SRK. Karena jaraknya 28 Desember sampai dengan mau menjelang 1 Februari tidak ada apa-apa. Tidak ada berita apa-apa. Kemudian saya waktu masih di Jogja, sampai ke kaos karena saya ada di tempat-tempat yang mungkin tidak memungkinkan saya pakai baju, saya ditelepon. Pak, nanti jam 7 Bapak ngisi Zoom SRK. SRK itu Seminar Hukum Roh dan Kehidupan. Jam 7 Bapak harus ngisi. Itu saya ditelepon sekitar jam 2, jam 3. Saudara sekalian, saya bilang, saya siap materi, cuma saya nggak siap pakaian, saya nggak siap baju, dan saya posisi di luar kota dan di dalam kendaraan. Kira-kira gimana Mas? Dia coba tak sampaikan pada pimpinan. Pimpinan semuanya nggak bisa semua. Akhirnya sudah, Pak, nggak ada semua Pak yang bisa menggantikan Bapak. Nggak apa-apa pakai kaos ya, sudah oke. Saya isi Zoom saya di kendaraan ada di Jogja, saudara sekalian. Jadi saudara sekalian, Simon saat diperintahkan oleh Tuhan menebarkan di tempat yang dalam dan disuruh menebarkan jala, saya yakin menebarkan jala, Simon itu pasti akan ikut perintahnya Tuhan. Karena pada waktu itu Tuhan itu masih bisa kasat mata, masih bisa diraba. Karena Tuhan waktu itu hadir secara fisik. Sekarang Tuhan tidak bisa hadir secara fisik, non fisik, di roh, di alam roh. Nah pada saat secara fisik Tuhan hadir dan memerintahkan Simon tebarkanlah jalanmu. Pasti karena di sini tidak dijelaskan. Menebarkan jala ini ke tempat yang mana, jam berapa, dan kapan ngangkatnya, nggak dijelaskan. Hanya Tuhan ngomong tebarkanlah jalamu. Tebarkanlah jalamu. Saya tuh punya teman yang namanya Bu Yara bareng dengan saya, ini bersama dengan saya. Ini orang ini ajaib sekali. Dihantam kiri kanan, baik dengan masalah, dengan penyakit, mendeles ya, orang Jawa bilang mendeles. Ya karena dia ngerti waktunya Tuhan. Jadi di dalam mobil dia cerita,
Pokoknya kalau waktunya Tuhan, saya nggak peduli dengan segala sesuatu yang bersifat keduniawian. Waktu itu beliau itu Bu RT, ada jalan gak jalan, hari Minggu utamakan Tuhan, utamakan Tuhan. Sudah sekalian, ketua Bu RT. Nah, nanti kalau dicemooh warganya gimana? Dia nggak peduli dengan warganya. Hari ini juga kami di kampung ada kerja bakti, sudah sekalian. Sakota Semarang, ya Sakota Semarang, sudah sekalian. Waktunya Tuhan beda dengan waktu kita, sudah sekalian. Waktu kita beda dengan waktu Tuhan. Saat Tuhan melalui hambanya, kita kan nggak bisa berkasat mata dengan Tuhan, lihat luas secara kasat mata nggak bisa. Maka melalui hamba Tuhan di tempat ini, gembala Tuhan atau pastoral di tempat ini, perintahkan kepada saudara sekalian, kita akan melayani di sana ya, Pak. Besok saya ada acara Pak, saya ngelembur Pak, saya harus berangkat pagi Pak. Itu kita kehilangan kayasnya Tuhan, kehilangan kayasnya Tuhan. Itu kan pekerjaan Pak, kan nggak bisa ditinggalkan Pak. Ya, nggak bisa ditinggalkan. Terus sekalian, ya memang ada juga pertanyaan. Yang paling benar Pak, kan tanya Tuhan dulu. Iya, teman-teman, yang paling benar adalah tanya Tuhan dulu. Iya, betul. Tapi kalau Tuhan mengatakan pergi, tapi kita ngebuti pekerjaan, kita kehilangan waktunya Tuhan. Betul? Iya. Tetapi Simon, saat dia disuruh menebarkan jala, jawabannya juga sama saudara sekalian, bantah dulu. Sama seperti dua orang, pertama diberi tugas perintah oleh bapaknya atau ibunya itu, dia mengatakan, ya tapi gak kerja, gak mengerjakan. Yang kedua, dia ngomong, tidak, tapi mengerjakan. Pilih yang mana? Dua-duanya gak pilih. Yang pertama mengatakan, siap, tapi gak kerja, gak dikerjakan. Yang kedua ngomong, tidak, tapi mengerjakan. Memang kalau secara duniawi dihitung untung ruginya, akan milih yang kedua, ngomong tidak, tapi dikerjakan. Tapi kedua-duanya itu ya membuat orang tuanya kecewa. Yang satu ngomong bisa atau ya tapi tidak kerjakan. Yang kedua ngomong tidak tapi mengerjakan. Sebagai orang tua, saya sebagai orang tua juga begitu, pasti akan kecewa kalau anak kita itu mempunyai respon sikap hati seperti itu. Saudara sekalian, sama dengan muridnya Tuhan, yaitu Simon Petrus. Tuhan mengatakan tebarkan jalamu, tebarkan jalamu, buat jalamu untuk menangkap ikan. Tuhan sepanjang malam aku menangkap ikan di tempat yang sama yang Tuhan perintahkan, gak dapat apa-apa. Tapi kalau Tuhan perintahkan tebarkanlah jalamu, aku mau Tuhan, karena itu kasihmu Tuhan, waktumu Tuhan. Saudara sekalian, saya juga punya pengalaman saudara sekalian. Sebagai guru itu ada namanya sertifikasi dosen. Saya dari kantor pusat mendapatkan jatah saya untuk ujian kompetensi sertifikasi dosen. Karena kalau sudah mendapatkan sertifikat berarti saya sebagai dosen profesional. Nah, jatah saya itu tahu-tahu diambil pimpinan saya. Karena pimpinan saya itu ambil S3 nggak boleh ngambil jatah saya sudah sekalian. Ngambil jatah saya Tuhan, jatah saya diambil pimpinan saya itu. Saya doa kencang, saya punya istri luar biasa, mendoa bagi suaminya. Doa kencang, 1 minggu saya ditambahi, kantor saya ditambahi 1 kuota untuk saya. Saya disarankan oleh Tuhan, kalau waktumu Tuhan pasti tidak akan jauh dan pasti saya akan mendapatkan kuota untuk disertifikasi saudara sekalian. Itu tahun 89 saudara sekalian. Sertifikasi dosen angkatan kedua saudara sekalian. Ya, jadi ada 2 perintah yang Tuhan perintahkan kepada kita. Pertama, bertolaklah ke tempat yang dalam. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Kalau saudara sudah melakukan hal yang Tuhan tidak berkenan, kemudian saudara bertobat seperti Simon Petrus, dia mengambil langkah untuk bertobat dan dia mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan, meskipun di tempat yang sama, Tuhan bisa membuat mukjizat. Memang tidak ada kesempatan yang kedua, tapi kalau kita bertobat, Tuhan itu pasti tergerak hatinya dengan belas kasihan. Karena Tuhan
itu tergerak dengan yang namanya iman saudara kepada Tuhan, bukan kebutuhan saudara. Tuhan tergerak dengan iman saudara kepada Tuhan, bukan kebutuhan saudara. Saudara butuh untuk membayar utang, Tuhan gak akan bergerak. Gak akan bergerak, diam aja. Kok gak dijawab-jawab ya Tuhan? Tapi Tuhan bergerak, tergerak dengan iman saudara. Saudara kencang nyembah Tuhan, puji Tuhan, berdoa sama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan puasa, berpuasa. Dan itu yang menggerakkan Tuhan untuk menurunkan belas kasihannya kepada saudara kalau saudara bertobat. Jadi orang dunia ngomong gak ada kesempatan kedua, bagi kita gak ada. Yang ada adalah kita harus bisa menurunkan belas kasihan Tuhan dalam hidup kita karena kita punya iman. Ya, iman, saudara sekalian. Ya, iman. Dan kedua, tebarkanlah jalamu. Ini menyangkut kalau saudara itu diminta sekarang kamu ke sana ya, jalankan. Meskipun kita nggak ngerti, ingat Abraham. Dia disuruh Tuhan ke tempat-tempat yang nggak tahu, dia tetap menjalankan dengan setia. Saat dia suruh menyerahkan Ishak, dia lakukan. Gak gampang loh itu saudara. Saya juga begitu. Anak saya besok itu di bulan Mei Juni akan ditempatkan di NTT. Dia gak pernah berpisah dengan orang tuanya. Ada teman saya, Pak, kok tega banget Pak, kejam banget Pak, anak bapak sampai ke NTT Pak. Terus sekalian, kalau itu Tuhan yang atur, Tuhan yang mau, Tuhan akan memperlengkapi, Tuhan akan menjamin dan memampukan saudara sekalian. Pasti saudara sekalian. Kami percaya kalau gereja ini ditempatkan di tengah-tengah masyarakat di tempat ini, kami percaya meskipun di sana ada gereja juga, Tuhan pasti akan melengkapi gereja ini menjadi gereja yang bergerak, gereja yang berdampak, gereja yang diberkati Tuhan. Itu kalau kita mau bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jalan. Jadi apa? Artinya kita harus bergerak, tidak boleh gereja diam. Harus bergerak, saudara. Ini saya sudah lakukan saudara sekalian. Kalau kita diam saja, nggak bergerak, ya ikan yang kita dapat nggak banyak. Bergerak sesuai dengan caranya Tuhan, bergerak dengan alurnya Tuhan. Kita hisapkan kemampuan kita ke dalam kemampuannya Tuhan. Jadi Tuhan yang bekerja, Tuhan yang bergerak, kita diam saja. Enak kan saudara sekalian? Tapi diam itu bukan berarti diam sedekap, ini enggak. Tapi diam, baca firman, nyembah, ya, doa bareng, doa puasa bareng, itu 1% bagian kita. 1%, bukan 99%, 9% bagian Tuhan. Jangan sampai kita menjadi laut mati, tapi jadilah kita danau Galilea. Saya ke laut mati 2 kali, saya 2 kali saudara sekalian. Laut mati itu laut yang gede, tapi nggak ada kehidupan di sana saudara sekalian. Nggak ada kehidupan. Tapi danau yang ada lebih kecil, dia memberi dampak dan ada kehidupan. Sumbernya sama, yaitu danau Sungai Yordan. Sungai Yordan itu sebagai sumber, satu mengalir ke laut mati, satu mengalir ke danau Galilea. Tapi satu nggak ada kehidupan, satunya memberi dampak meskipun kecil. Dan kami percaya gereja JKI Rumah Berkat ini meskipun kecil akan dipakai Tuhan dan akan dibawa kepada peningkatan jumlah, increase dan increase saudara sekalian. Itu Tuhan yang mengatakan demikian saudara sekalian. Kalau kita mau bergerak di tempat yang dalam, tapi kalau kita bergerak di pinggir-pinggir, ya itu pilihan kita. Dan menebarkan jalan pun juga sesuai dengan keharusnya Tuhan. Dan kalau saudara selama ini sudah melakukan hal yang tidak betul, tidak benar, diperintah Tuhan oleh hambanya, sudah tetap ngotot, ngeyel, gak mau, bertobatlah saudara sekalian. Petrus juga begitu, bertobat dia. Ayat yang ke-8 mengatakan, ketika Simon melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Jadi dia tidak layak untuk ketemu muka dengan Tuhan. Laku tadi, dia tidak layak saudara sekalian.
Anak Petrus ini orang berdosa, pendosa. Tuhan Maha Kudus. Setiap pagi saya kalau doa pagi, saya mengatakan, Tuhan, ampuni dosa-dosa kami. Damaikan aku dengan Kau Tuhan. Aku enggak layak menghadap hadirat-Mu, karena Kau Maha Kudus, Maha Suci, dan aku ini Maha Pendosa. Dan kalau Tuhan sudah layakkan kita, maka kita bisa bermuka dengan muka. Karena Tuhan yang adalah roh tidak bisa ketemu dengan yang bukan roh. Dan yang terakhir, ini menjadi komitmen Simon di ayat yang ke-11, mengatakan, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Lalu mengikuti Yesus. Saya berdoa jemaat di tempat ini minta roh terus berapi-api dari Tuhan, agar kita mempunyai hati yang selalu terus mengingini Yesus, dan melibatkan Yesus di dalam kehidupan saudara sekalian. Kalau kita sudah hambar tidak mengingini Yesus, bahkan kita meninggalkan Yesus, wah, itu sudah merupakan satu alamat kita bisa binasa. Baik binasa dalam arti roh dan binasa dalam arti jasmani, saudara sekalian. Bisa terjadi, saudara sekalian. Tapi Simon mengatakan semua ditinggalkan, dan akhirnya dia mengikut Yesus. Segala kesukaan, kesenangan dunia ditinggalkan. Tapi kita kadang-kadang tidak bisa. Mungkin kalau dipanggil sebagai hamba Tuhan, ya. Tapi kadang-kadang hamba Tuhan pun juga masih ada bekerja di sekuler. Ya, memang kalau hamba Tuhan sebaiknya full melayani di tempat ini atau di gereja atau melayani jemaat. Karena saya punya hamba Tuhan yang pernah kami layani kena utang, saudara sekalian. Semuanya nggak banyak, tapi gerejanya besar. Kena utang, saudara sekalian. Ya, dia itu ada orang Korea datang ke tempat itu menawarkan untuk punya usaha. Orang Korea mintanya usahanya adalah sapi, tapi dia mintanya ayam. Karena dia berpendapat, wah, kalau kami punya ternak, kami bisa menghidupi gereja, kami bisa menghidupi keluarga kami. Karena pendeta ini, gembala ini, istrinya nggak kerja, full melayani. Yang laki-laki itu masih ngajar sebagai guru PAUD. Tetapi saudara sekalian, akhirnya fokusnya itu bergeser dari pelayan Tuhan, gembala, fokusnya apa? Melayani ayam. Ini benar, saudara sekalian. Iya. Jadi ibadah mau mulai, dia masih muter-muter ayam. Iya. Ini terus story betul, saudara sekalian. Kapan ketemu? Dia sudah bertobat, saudara sekalian. Ya, ayam. Ya, dan akhirnya gagal total, saudara sekalian. Gagal total, dan dia masih punya utang dengan investor ayam dari Korea. Memang nggak dikenakan bunga, tapi sampai sekarang nggak tahu sudah selesai atau belum, saya nggak tahu. Tapi itu yang terjadi, saudara sekalian. Gerejanya besar, yang mungkin dengan ini besar sedikit lagi. Ya, besar lagi, saudara sekalian. Ya memang kalau itu panggilan tidak apa-apa, Tuhan pasti akan menaati. Tapi kalau itu bukan panggilan, ingin memperkaya, ingin menunjukkan bahwa hamba Tuhan bisa kaya dengan cara seperti itu, Tuhan nggak suka. Apakah Tuhan kurang memberkati saudara dan saya? Enggak. Yang penting kita nurut dengan perintahnya Tuhan. Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalanmu. Kalau saudara sudah ingkar atau tidak melakukan itu, bertobatlah seperti Petrus. Dan kalau Tuhan sudah pulihkan, tinggalkan yang dulu yang tidak baik, ikut Tuhan. Artinya kalau dulu sering bantai Tuhan, diperintah oleh Tuhan lewat hambanya, kembali tempat ini bantah, bertobat dan hisapkan kekuatan kemampuan. Kadang-kadang kita sebagai orang yang merasa hebat, ya digurui, kok kamu gini, kamu itu anak kemarin sore, kok gurui aku yang sudah sering makan asam garam, enggak bener, misalnya seperti itu. Nah itu kan mencerminkan kesombongan, saudara sekalian. Apalagi saya ngajar sebagai guru sudah 31 tahun, pegawai negeri sudah 40 tahun, saudara sekalian. Misalnya ada anak saya baru jadi dosen dan mau jadi PNS, guru bapak nih, dia tak guyu baru mau jadi dosen aja sudah
ngomongin Bapak. Ini kan Tuhan tidak suka, saudara. Bisa terjadi Tuhan akan pakai orang yang belum punya pengalaman untuk menegur kita. Bisa terjadi, saudara sekalian. Dan saya itu paling takut dengan hamba Tuhan. Jadi meskipun hamba Tuhan itu masih muda dengan saya, dia perintahkan apapun tak kerjakan. Pimpinan saya di HP itu umurnya masih muda-muda, saudara sekalian, seumuran anak saya. Tapi begitu dia perintahkan, saya kerjakan, saudara sekalian. Karena dia diurapi Tuhan, dia diproteksi Tuhan. Seperti Daud pada saat ada di Gua Adulam, dia punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi tidak dilakukan. Saul adalah termasuk orang yang diurapi Tuhan. Karena saya pernah melakukan itu, saudara sekalian, dan saya sangat direm oleh Tuhan. Saya pernah menjamah hamba Tuhan. Waktu saya kesombongan saya muncul, karena waktu itu saya di gereja yang lama, saya sudah pada posisi yang paling tinggi, ketua dewan gereja pada waktu itu, tempat yang lama. Nah, gembala kami itu melakukan satu program-programnya itu tidak benar. Kalau saya protes nggak ditanggapi itu, nah saya resolusi, saya jamah dia, saya diremuk oleh Tuhan, saudara sekalian. Ekonomi saya, keluarga saya diremuk, dan saya bertobat, saudara sekalian. Jadi sekarang meskipun pimpinan saya itu lebih muda dari saya hormati dia, saudara sekalian. Meskipun mungkin Tuhan umurnya jauh lebih muda daripada Petrus misalnya. Petrus dia bertobat, melakukan sesuatu yang nggak benar, dia bertobat, saudara sekalian, dan dia tinggalkan yang lama, kesombongan, kehebatan, kecakapan, profesionalisme, biasanya. Apalah arti profesional, kecakapan, kemampuan, kompetensi dibandingkan dengan nurut be Tuhan, manut be Tuhan, saudara sekalian. Beda banget, saudara sekalian. Beda banget. Dan kalau itu sudah kita kerjakan, sudah kita lakukan, Tuhan akan memberkati kita meskipun di tempat yang sama. Dengan kemampuan otak kita tidak dapat apa-apa, tapi kalau kita nurut Tuhan dan sesuai dengan keharusnya Tuhan, kita akan mendapatkan berkat-berkat yang no limit, berkat-berkat yang more than enough, tidak akan terbatasi. Kalau kita nurut dan manut dengan Tuhan, meskipun kita kecil, jadilah seperti Danau Galilea. Dia berdampak, dia bermanfaat, banyak dibutuhkan. Ada ikan hidup di situ. Orang nelayan bisa mencari makan di situ dibandingkan dengan laut mati. Hanya wisatawan yang kadang-kadang nggak tenggelam. Kalau sudah ada keinginan, ada kesempatan Israel datang ke laut mati, nggak tenggelam. Kadang-kadang aja nggak tenggelam. Karena garamnya tinggi banget. Tapi kalau di Danau Galilea, meskipun garamnya tidak terlalu tinggi, tapi ada kehidupan di sana. Meskipun kita kecil, kadang-kadang orang tidak melihat kita, kadang-kadang orang mungkin membuli kita, orang meremehkan kita, orang mengejek kita, tetapi dia, Danau Galilea, membawa dampak, membawa berkat dan bergerak untuk memberkati orang banyak, daripada gede banget tapi tidak ada apa-apa. Tuhan berkati kita.